Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NIM 19121235 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan saya berusia 21 tahun. Akhir-akhir ini, saya sering membayangkan jika saya menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, yaitu organisasi pemuda di daerah saya tinggal. Pada saat membayangkan menjadi pemimpin, tentunya membayangkan hal-hal yang menyenangkan dan kesuksesan dalam memimpin. Hidup dalam mimpi apapun bisa terwujud. Oleh karena itu, saya juga ingin mewujudkan mimpi itu dan menjadikannya sebuah kenyataan. Sebagai seorang yang masih awam, terkadang rasa takut sering menggelayut dalam benak yang membuat saya putus asa. Namun bagi saya, putus asa bukanlah sifat dari seorang pemimpin yang sukses, karena hal tersebut akan menghambat proses kepemimpinan saya. Setiap pemimpin mempunyai karakter sendiri, begitupun saya. Saya akan menjadi seorang pemimpin dengan cara saya sendiri, tanpa mengesampingkan masukan dari berbagai pihak yang akan memperkaya kinerja saya selama menjadi pemimpin. Hal-hal yang akan saya lakukan jika menjadi seorang pemimpin adalah menentukan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi tidak harus banyak, yang terpenting mampu direalisasikan, mampu membuktikan pada masyarakat. Visi saya mewujudkan tali persaudaraan antar pemuda yang baik untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dalam masyarakat dan menciptakan generasi muda tangguh, sopan santun, dan berkualitas dalam bermasyarakat. Misi saya yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar pemuda-pemudi dengan mengadakan pertemuan rutin. Kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan di setiap hari besar. Ketiga, turut serta membantu dalam pengabdian masyarakat. Keempat, menciptakan pemuda-pemudi yang kreatif, aktif, dan sopan santun dan berkarakter. Turut membantu dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Keenam, menjadikan Karang Taruna Mitra Remaja sebagai wadah pelatihan berorganisasi dan melibatkan seluruh pemuda-pemudi. Strategi saya sebagai pemimpin adalah melibatkan peran semua anggota pemuda dan remaja daerah saya dalam setiap program kerja yang disusun. Mengadakan event kegiatan dalam rangka mempromosikan unit usaha pemuda keluar. Ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan sosial pemuda dan masyarakat. Dan jika saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin menjadi petunjuk arah bagi orang-orang yang saya pimpin, sehingga kami memiliki satu tujuan yang sama dalam bekerja. Karena jika kita memiliki tujuan yang sama dan jelas, maka untuk mencapai tujuan itu akan semakin mudah. Selain menjadi pemimpin yang dapat menunjukkan arah tujuan, saya juga ingin menjadi panutan untuk orang-orang yang saya pimpin. Karena menurut saya, pemimpin adalah cermin untuk anggota. Artinya bahwa pemimpin adalah sosok yang ditiru oleh anggotanya. Contohnya saja, jika pemimpin tersebut malas dan jarang melakukan komunikasi kepada anggotanya, maka tidak heran jika ada anggotanya yang bermalas-malasan. Oleh karena itu, menjadi pemimpin haruslah bisa menjadi panutan untuk anggotanya. Beri contoh yang baik, disiplin, dan tanggung jawab. Jika pemimpin sudah bisa menjadi panutan, maka anggotanya akan secara langsung maupun tidak langsung akan mengikutinya. Dan gaya kepemimpinannya yang akan saya pakai adalah sifat rendah hati dan merakyat. Karena itu menginspirasi saya untuk tidak membawa posisi pemimpin saat kita berkomunikasi dengan anggota. Karena dengan kita menganggap diri kita sejajar dengan anggota kita, kita akan lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh anggota, apa yang mereka butuhkan, dan ide apa saja yang mereka temukan. Hal ini akan mudah tercapai jika kita dapat mempromosikan diri kita sebagai teman oleh anggota. Kita bisa dibilang bahwa saya menginginkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada kedekatan karyawan. Achievement oriented leader adalah menetapkan tujuan dan mengharapkan performa dari bawahan untuk mencapainya. Hal ini terjadi karena saya menginginkan apapun tujuan organisasinya, kita sebagai penggerak harus bisa mencapainya. Karena menurut saya, suatu pemimpin akan sia-sia jika tidak bisa mencapai tujuan suatu organisasi yang dipimpin. Cara mengatasi konflik dalam organisasi dengan benar. Pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebenarnya cukup banyak, namun hal pertama yang harus diingat adalah pikirkan hubungan baik antara anggota tim. Dalam pertumbuhan hubungan anggota tim pasti ada dampak baik yang dihasilkan, namun saat konflik datang, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan tersebut bisa hancur seketika, dari membenci hingga tidak lagi percaya pada individu tersebut dapat muncul. Namun sebelum perasaan buruk itu muncul, sebaiknya pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Jangan sampai hanya karena sebuah konflik yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, malah merusak hubungan
Hal itu sangatlah mengganggu kinerja tim. Bahkan bisa saja ada yang memutuskan untuk pergi alias resign. Yang kedua, cari sumber masalah. Jika sudah memikirkan hubungan baik yang harus dijaga, jangan menunggu terlalu lama untuk mencari sumber masalah. Sumber masalah ini terkadang bisa saja muncul dari seseorang, namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Semua pihak dalam organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama. Yakini sumber masalah bukan dari orang, tapi hal-hal yang di luar kendali. Cara berpikir ini membuat masalah tersebut muncul karena perdebatan perspektif sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan kepala desain. Ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Ya, jangan sampai ada pihak yang menyalahkan orang lain. Jadikan konflik ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan malah menuduh dan menyalahkan. Jika sikap menyalahkan ini dipertahankan sekaligus ditunjukkan, sudah pasti hanya membawa konflik baru sehingga semakin mengancam perpecahan dalam organisasi. Sikap untuk tidak menyalahkan orang lain juga menjadi pertanda sikap dewasa yang harus dibangun di dalam organisasi. Pemikiran ini harus dimiliki setiap anggota tim agar membawa dampak positif secara menyeluruh. Yang keempat, sering mendengar sedikit berbicara. Ketika mulai membahas konflik yang terjadi, situasi chaos bisa muncul dengan cepat. Ada banyak pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya, tapi sedikit yang mau mendengar. Itulah mengapa poin ini sering mendengar sedikit berbicara. Tidak dapat dimungkiri bahwa lebih banyak orang yang suka berbicara tapi giliran diminta mendengar malah tidak mau. Tentu saja itu adalah kebiasaan yang buruk. Sampaikan cara yang tepat mengenai bagaimana berdiskusi agar tidak ada lagi masalah baru dalam proses tersebut. Gunakan strategi membangun komunikasi yang efektif dengan rekan Anda. Yang kelima, selesaikan masalah bersama. Jika sudah mengerti bagaimana awal permasalahan hingga akhir menjadi konflik dalam organisasi, mulai cari cara untuk menyelesaikannya. Selesaikan masalah bersama-sama agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Selain itu, pastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi yang paham mengenai masalah tersebut mengerti cara penyelesaian. Hal ini bertujuan agar setiap insan dalam organisasi memiliki visi dan misi yang sama. Kondisi inilah yang akhirnya memberikan dampak positif untuk organisasi hingga konflik tersebut bisa terselesaikan dengan lancar. Itulah hasil jika saya menjadi seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.